Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom Tuhan. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kusanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar. Kusanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan kuda bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Barang keras shalom. Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri, karena hari ini, minggu pagi ini adalah tiba saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Silakan jemaat berdiri duduk. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau minta Roh Kudus mengurapi setiap kita. Biarlah Ia masuk ke dalam hati setiap kita, menyertai setiap kita. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau, Roh Kudus-Mu datang Tuhan untuk melawat setiap kami, untuk merangkul setiap kami Tuhan yang memiliki beban berat. Kami mau Tuhan untuk memuji nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami.
Terima kasih ya Bapa, kami naikkan Tuhan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Raja yang kekal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sama-sama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Katakan sama-sama jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Katakan Roh Kudus, Yesus, jamah hati setiap kami Tuhan, dan urapi setiap kami Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua juga karena berkat Tuhan, kebaikan kasih Tuhan yang tidak pernah undur dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami seperti yang pujian sudah kami naikkan. Kami percaya saat kami membuka hati kami untuk benih firman Tuhan ditabur di dalam hati kami. Kami percaya hati kami sudah menjadi tanah-tanah yang subur. Amin. Jika benih firman Tuhan yang ditabur, tidak ada yang gugur. Amen. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar benih itu bertumbuh, berbuah lebat untuk memuliakan Bapa di surga. Kami sambut berita kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat, tetap semangat. Amen. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Gembala serta pekerja staf jemaat yang ada. Kalau saya boleh berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Saya dapat tema yang begitu menarik sekali. Tema ini begitu luar biasa dan ini harus menjadi teladan dalam kehidupan kita karena tema mengosongkan diri ini dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pribadi Tuhan Yesus sendiri benar-benar saudaraku melaksanakan apa yang menjadi tujuan misi dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Mari kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil. Saya akan mulai terlebih dahulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, saudaraku, pernyataan ini begitu luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kata mengosongkan diri, saudaraku. Nah, biasanya kalau kita lihat ini ya, saudara, bicara tentang mengosongkan diri itu benar-benar dari diri Tuhan Yesus ada sesuatu yang benar-benar dikosongkan. Apa yang dikosongkan, saudara? Statusnya. Ya, kerap kali saudara bicara tentang status itu bicara sesuatu yang sangat-sangat berharga, betul tidak? Ya, status pendidikan kita. Kadang kan kita menonjolkan kalau wah status pendidikan kita tinggi, yang terjadi dalam kehidupan kita apa saudaraku? Biasanya muncul tinggi hati, ya, merasa sudah S1, S2, S3 dan S pongkong dan lain sebagainya. Ya, saudara, status apa lagi? Status pekerjaan kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita dapat kedudukan yang sangat tinggi. Nah, itu terkadang yang membuat seseorang menjadi tinggi hati, menjadi sombong, ya, mulai merendahkan satu dengan yang lain. Status apa lagi, saudaraku? Ya, terkadang jadi pendeta juga bisa loh. Ya, status pendeta itu sebenarnya kan istilah pendeta itu kan pelayan dari Tuhan, itu PDT. Bagi saya, saudaraku, semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan semua. Kita saling melayani. Saya terkejut beberapa saat tahun yang lalu sebelum pandemi, saudaraku, saya ditelepon sama
seseorang, ya, dan saya disuruh panggil seseorang ini untuk bisa menjadi pembicara di tempat kami. Saya kaget, jadi pembicara ternyata itu luar biasa. Ya, saya telepon teman saya ini untuk bisa jadi pembicara di gereja kami. Jawabnya, saya dijemput nanti naik mobil apa? Oh, saya sudah kaget. Dan nanti saya ditidurkan di hotel bintang berapa? Ternyata saya langsung berpikir, kok tidak sama seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia saja, tidak cari hotel bintang berapa, betul tidak? Malah yang didapatkan Tuhan Yesus, kandang domba. Saya berpikir begini, wah ternyata status pendeta juga harus berhati-hati. Saya dari peristiwa ini saya harus bisa menjadi koreksi diri saya sendiri. Saat jadi pendeta itu melayani, bukan dilayani. Udah ada amin. Amen. Oh, ya. Ya, kadang jadi pendeta harus hati-hati. Kalau udah mulai disanjung-sanjung begitu, saya tuh takut loh kalau disanjung-sanjung terus. Saya tuh malah seneng kalau dihina, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun layak untuk dihina. Ya, tapi hati-hati juga. Ternyata status itu bisa membahayakan hidup kita. Kalau kita salah dalam menggunakannya. Makanya status keilahian Tuhan Yesus dikosongkan untuk menjadi manusia. Benar-benar naturnya itu manusia, makanya bisa sedih, makanya bisa turut merasakan penderitaan. Pada saat di kayu salib, Tuhan Yesus juga merasa seperti ditinggalkan oleh Bapa. Karena naturnya memang benar-benar manusia. Saudara. Makanya bicara tentang mengosongkan diri, Tuhan Yesus melepaskan statusnya, keilahiannya, untuk menjadi rupa manusia, menjadi hamba. Ya. Dan saudaraku, memang tidak mudah ya, untuk menanggalkan status. Beberapa saat yang lalu saya pelayanan di Kudus, saya pakai kaos dulu, pakai kaos biasa, pakai kaos oblong. Saya perginya agak lebih kasih. Saya istirahat dulu sebentar, ada di pom bensin di Kudus itu. Saya istirahat di situ. Dan saya keluar dari Indomaret. Saya panggil seseorang, pegawai pom bensin di situ. Pak, truknya dipindah. Truknya dipindah. Maksudnya gimana? Truknya dipindah, jangan parkir di situ. Saya sebentar ya Mas ya, sebentar Mas. Ojo sebentar sekarang. Kalau status saya sampaikan aku ini pendeta. Saudaraku, saya yakin orang itu pasti hormat dan menyembah. Karena tidak ada orang yang berani sama pendeta. Saya sebentar Mas ya, sebentar. Saya masuk ke kamar mandi, saya ganti pakai baju batik, pakai kemeja bagus. Ya, kasih rambut saya tak buat klimis, bener-bener kayak pendeta, Saya keluar, itu orangnya tuh langsung minta maaf sama saya. Maaf Pak, saya pikir Bapak sopir truk. Saya tanya sama teman saya yang saya ajak, Pastor Elihu, Pak, apa tampang wajahmu sopir truk? Pastor Elihu bilang begini, Nek, tadi kamu pakai kaos itu cocok. Jadi terkadang status bisa mengelabui kita. Kalau kita tidak sadar, saudaraku, dan kita menyalahgunakan status kita, itu nanti yang membuat hidup kita jadi penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Makanya saya bersyukur sekali ayat yang ke-7 tadi dari Filipi pasal yang kedua tadi
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kita di tempat ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Namanya saja hamba. Diakonos, saudaraku. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Namanya saja pelayan, ya saling melayani. Ya, terkadang sebagai manusiawi kita masih dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan, ya, merasa diri lebih hebat. Saudara, dalam hal kami hidup dalam berumah tangga pun, ya, saya bersyukur sudah 25 tahun saya menjalani perjalanan pernikahan. Ternyata benar, mengosongkan diri itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dalam hidup berumah tangga suami istri tidak saling mengosongkan dirinya, bisa terjadi yang namanya perang Brontoyudo. Ya, Barata melawan Kurawa melawan Pandawa, saudaraku. Ya. Kita terkadang ya berpikir begini. Waktu istri saya ngajak saya, dia bilang begini, Jo, yuk tak tunjukin mantan pacar saya. Langsung saya tuh kaget. Status saya sebagai suami kalau dibilang seperti itu rasanya gimana sebagai laki-laki? Tidak perlu harusnya. Kamu kok nunjuk-nunjukin mantanmu? Apakah aku kurang cakep? Apakah aku kurang ganteng? Kalau bapak saudara bilang, ya betul, ya monggo. Memang kondisinya keadaannya kayak begini. Saya bilang begini, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Oke, satu hal, saya pengen ngerti. Yang pertama, ganteng siapa? Yang kedua, bagus yang mana? Itu juga benar. Perjalanan saya tempuh itu, saya tetap deg-degan terus. Hatiku ini deg-degan terus. Wah, nanti kalau ketemu dia terus aku kalah dalam segala-galanya, nanti bisa terpikat lagi bagaimana Tuhan. Tapi tetap saya tenang. Tidak mungkin istri saya seperti itu. Akhirnya betul ketemu, dari jauh itu istri saya bilang begini, itu loh Jo. Yang mana? Itu loh, yang pakai rompi oren. Saudaraku, pakai rompi oren. Saya langsung, dada saya itu besar langsung. Rompi oren itu berarti apa? Nah, wah, dada saya besar, saya bilang begini, Jo, bejo kowe untuk aku Jo. Kalau kamu dapat dia, kamu akan dapat julukan bukir. Ya, ibu parkir. Kamu dapat saya jadi bugem. Istri saya langsung jawab gini, oh jangan salah. Kalau dia dapat saya, dia akan jadi pendeta. Kalau kamu nggak dapat saya, ijeng golek sepatu neng PM. Saya langsung tutup mulut saya, langsung 1000 bahasa hilang semua, saudaraku. Diam. Aku kok jadi begini ya, kalah saudaraku ya. Memang suami itu selalu kalah kalau dengan istri. Ya. Saudara, jadi bicara tentang mengosongkan diri. Ya. Ternyata luar biasa saudaraku kalau saya perhatikan di dalam Kristologi Gnosis. Itu bicara tentang mengosongkan diri, itu ternyata Tuhan menanggalkan atribut keilahian yang primer. Ternyata ada atribut primer di dalam kehidupan Yesus. Ada 3 atribut. Apa saja atribut primer itu? Omnipresent, kemahahadiran Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, omnipotent, kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, omniscient, kemahatauan Tuhan. Jadi benar-benar ditanggalkan semua untuk memiliki rupa seorang hamba. Jadi pada hakikatnya, pada intinya, Tuhan pengen dalam kehidupan kita memiliki hati yang seperti hatinya Yesus. Rela menanggalkan segala sesuatu yang sangat-sangat
saudaraku, berharga. Terkadang kita sebagai manusia senangnya dihargai, ya, senangnya disanjung-sanjung, senangnya dipuji-puji. Ya, saya kalau disanjung begitu, wah takut saya saudaraku. Takut helmnya nggak cukup. Ya. Orang kalau sudah mulai disanjung kan, wih bangga banget. Ya. Pak Palono, kamu kok tambah hari tambah ganteng, nyanjung istri saya. Tadi istri saya waktu mau berangkat pergi ke gereja, kita kan berangkat sendiri-sendiri kali ini, ya karena dia tugas di gereja sendiri, saya ada di tempat ini. Saya biasanya baju diambilkan oleh istri saya. Kali ini saya ngambil baju sesuai dengan selera saya. Saya tuh senang yang cetar-cetar, Bapak Ibu saya. Ya, yang cetar pembahannya itu saya senang banget. Istri saya enggak senang. Nah, kalau gini kan enggak cocok ya kan? Waktu saya pakai baju yang cetar kayak begini, tiba-tiba tadi saya baru sisiran begini. Dari belakang itu ada pelukan yang luar biasa. Dia bilang begini, bojoku dino iki kok secerah mentari. Saudaraku, saya langsung ngambil dompet saya keluarin uang 100.000. Padahal hanya bilang secerah mentari dapat 100.000. Ya. Saudaraku, terkadang disanjung itu hatinya senang. Coba kalau dijatuhkan terus, dijelek-jelekin terus. Wah, saudara, saya bersyukur sekali lah. Ya. Saya belajar dalam hidup ini, Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Saya belajar benar-benar untuk mengosongkan diri itu sesuatu yang tidak gampang. Mengosongkan diri sesuatu yang tidak mudah. Untuk memiliki hati yang rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang rendah diri itu bisa masuk ke dalam dosa kesombongan. Tapi orang yang rendah hati, hatinya benar-benar direndahkan. Saat dihina, tidak marah. Saat dicemooh, tidak sakit hati. Beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke satu tempat. Saudara, pas waktu itu trafik lampu merah, saya berhenti. Waktu berhenti, dari belakang samping kiri saya itu nggak tahu ada ini orangnya ngantuk apa mabuk apa gimana. Tiba-tiba mobil saya itu diserempet, dan itu jalan terus, nggak berhenti, jalan terus. Sebelah saya juga pendeta, karena saya bersama dengan teman saya pendeta, kita mau pergi ke satu tempat untuk pelayanan. Sebelah saya bilang begini, Pak Mariono, kejar yo. Saudara, saya menanggalkan atribut saya. Satu, kalau manusiawi saya, ya tak kejar. Ini orang kurang ajar, nyerempet kok langsung pergi begitu aja. Saya bilang enggak usah, Pak, rugi loh Pak. Saya tak dulu ini sih mau bisa dibuka. Itu beleret itu dari Sabang sampai Merauke. Cuma bener enggak karuan. Tiba-tiba kok saya sudah tenang ya. Tiba-tiba mau, kejar ya. Kejar. Yus kasar ya kan. Kok enggak mau dari tadi gitu loh ya. Andai saya ngejar ya mana mungkin bisa dia berhenti kemana kan saya juga enggak tahu. Tapi itu loh hebatnya Tuhan. Saat kita mengosongkan diri, kita bisa menguasai diri. Enggak ada amin. Manusia pada hakikatnya enggak akan pernah bisa menguasai diri. Tapi orang yang bisa seperti Tuhan Yesus, melakukan seperti Tuhan Yesus, mau mengosongkan dirinya, mau menjadi rupa seorang hamba. Saudaraku, saya hanya berkata begini, untung saya tidak terpengaruh dengan teman saya, padahal teman saya itu juga pendeta. Tapi andai kata itu benar-benar saya ngikuti nasihat dia, saya kejar benar-benar dan ketangkap, wah itu bisa berapa?
Wah, nanti saya bisa jadi emosi, bisa marah. Loh saudaraku, gini-gini saya pernah duel dengan dan satu karate. Dan satu karate duel dengan dia, menang saya. Kenapa? Saya dan kawan-kawan. Ya kan? Ya, dan satu karate sabu hitam, mau sabu apa, kalau dikeroyok ya mesti kalah. Ya. Tapi ya saya bersyukur saya menguasai diri saya kuasai. Ya memang sepertinya kayaknya rugi. Tapi bagi saya tidak ada rugi sama sekali. Wong itu mobil-mobil dari Tuhan. Nanti Tuhan yang akan ganti saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih ada pendukung yang setia. Ya, saudara. Ya. Jadi sebenarnya kenapa masalah yang kecil bisa besar? Karena ada masalah yang selalu dipermasalahkan. Bagi kami dalam hidup berumah tangga, dalam melayani Tuhan, wah saudaraku, apalagi dalam pelayanan, benar-benar harus rendah hati benar, ya, harus menguasai diri benar. Ya. Pada hakikatnya pendeta itu harus menyadari, jadi pendeta itu tibone salah terus. Ya. Nanti tidak besuk jemaat, dibilang salah. Pendeta kok tidak rajin besuk jemaat, pendeta ini males. Nanti pendeta rajin besuk jemaat, pendeta ini boleh makan. Ya. Betul nggak? Kalau pendeta pergi ke rumah, Pak Gembala pergi ke rumah Bapak Ibu Saudara, masa dibiarin begitu aja? Ya, itu kan kata Bang Roma Irama, sungguh terlalu. Ya. Saya kalau pergi ke rumah jemaat-jemaat memang mesti diajak makan dulu, dan saya modelnya saudaraku ini saya loh ya. Kalau ada jemaat, Pak, mari Pak, langsung makan Pak, habiskan Pak, habisin tenang. Saya kalau dibilang, ayo, abi, Pak, yang ini sedikit aja, yang ini boleh banyak ya Pak. Ya saya pilih yang banyak ya. Yang dibilang sedikit ya tidak mau saya. Makanya kalau saya nanti berkunjung ke rumah Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Yeri, Pak, ayo Pak, makan Pak, habiskan Pak. Saya habiskan benar. Karena saya tidak model ya tradisi timur loh. Oh terima kasih, saya sudah makan, padahal belum makan. Bilang sudah di mana? Hari ini biar hati Yesus ada di dalam hidup kita, mengosongkan diri. Ya. Saya heran ya, waktu pacaran itu malah bertengkar terus. Saya itu boleh tanya tuh sama saudara saya, Putra. Ya. Saya kalau pacaran dia tak suruh jadi bat nyamuknya. Ya, tak suruh ngikuti saya. Ya, saya lagi tiap hari saya ketemu berkelahi. Bilangnya kok cinta kok tukaran terus. Bapak Ibu Saudara, dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Itu zaman Siti Nurbaya. Zaman sekarang dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Ya kan? Dari mana datangnya kecewa? Setelah jumpa wajahnya beda. Itu lu udah cocok. Kecewa. Tapi saya bersyukur pacaran zaman dulu memang enggak kayak pacaran zaman sekarang. Ya, pakainya surat-suratan terus ya. Itu surat itu sampai di dompet saya kumel. Tetap saya buka surat cintanya. Ya, begitu buka surat cintanya, ingat dia. Ya, saat di kamar mandi buka, oh ingat dia. Saat di kebun binatang saya buka. Jangan bilang gitu ya, Putra, jangan bilang istriku lo ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengosongan diri itu penting banget. Tuhan Yesus mau menjadi hamba di dalam dunia ini untuk bisa melayani. Biar kita memiliki hati yang seperti hatinya Yesus. Rendah hatinya luar biasa. Coba kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12.
Kita baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, terus kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini paket yang begitu luar biasa. Ya, orang-orang yang bisa Tuhan Yesus bisa mengosongkan diri itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh dengan kasih, hatinya limpah dengan kemurahan. Saudara, terkadang kalau kita mengandalkan dari sudut manusiawi kita, berbagi berkat, berbagi uang, mengeluarkan uang untuk orang lain, itu terkadang banyak orang yang sulit untuk mempraktekannya. Tempat kami, gereja kami sedang bergumul untuk satu tempat pada waktu itu. Ya, di gereja kita kalau parkir itu, waduh Bapak Ibu Saudara, ribut terus dengan tetangga. Setiap minggu pagi doa saya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan, tolong beri kekuatan kepadaku supaya aku menjadi hamba-Mu yang memuliakan nama-Mu. Tiap pagi itu tetangga-tetangga itu kadang marah. Kadang jemaat itu kalau parkir ya saya naik sendiri Bapak Ibu Saudara. Kadang sudah ditulisi sampai ditulisi jangan parkir di depan pintu. Jemaat masih aja di situ. Jemaat ibadah, saya pendeta masih pakai dasi, kadang pakai jas, saudaraku, ngatur parkir. Karena saya dipanggil sama tetangga senggang waktu. Jangan lama-lama loh. Nah, berapa? Ya 2 minggu. Wah, kita berani ngomong 2 minggu karena ada yang ngomong dengan saya. 2 minggu. 2 minggu, bayangin. Akhirnya jadi 2 minggu. Oke, 2 minggu. Jadi kurang berapa? 525 juta. Kita berdoa 2 minggu bagaimana ini, saudaraku? Bayangin duit segitu, itu 25 juta itu bertahun-tahun loh. Baru terkumpul 25 juta. Ya, ini gimana? Saudaraku, saya bersyukur sekali. Tuhan memberikan berkatnya itu selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat. Memang terkadang tidak terlalu cepat, tapi yang pasti tepat. Saya punya keyakinan itu. Dalam jangka waktu 2 minggu ada berkat. Ya, termasuk akhirnya mobil saya juga harus, ya, saya ikut sertakan juga. Ya, tapi puji Tuhan, begitu saya telepon istri saya, waktu itu doa pagi di gereja, Roh Kudus bilang mobilmu serahkan. Tuhan, tak lapor istri saya dulu ya Tuhan. Loh, saya punya istri, ya, saya argumen dulu ya Tuhan. Saya punya istri, ya saya lapor sama istri saya. Saya berdoa Tuhan, bos istriku belum. Jo, mobilnya diminta Tuhan untuk dipakai beli tanah dulu. Istri saya bilang, loh, masa Tuhan tidak ngerti? Kita kan butuh mobil. Mau berkat baru belum ada 1 tahun. Masa Tuhan minta lagi? Kamu doa lagi, Jo. Saya disuruh doa lagi. Kamu doa lagi. Jangan-jangan itu emosimu. Jangan-jangan itu karena rohmu sedang menyala-nyala pengen punya tanah. Oh iya Tuhan ya. Iya. Tak doa lagi. Saya berdoa. Jawabannya sama. Giliran saya bilang sama istri saya, kamu sekarang yang berdoa hari ini doa malam semalam suntuk, jangan tidur. Karena saya tahu doa semalam suntuk itu Tuhan mesti turun bekerja dan Tuhan pasti ikut berbicara. Itu saya doa semalam suntuk, bengok-bengok terus penyembahan bahasa roh. Ya aku akhirnya melu-melu toh. Aku gak ikut tidur toh akhirnya. Aku ikut ya wis penyembahan. Jam 5 pagi sampai jam 5 pagi saya doa pagi di gereja. Pulang. Tiba-tiba saya bilang begini, Jo,
Aku yo denger kok ngekeo dula wis meneh. Oh ya, yes. Oke, sepakat. Habis bilang sepakat, ada jemaat telepon. Pak Jenderal, jemaat kalau panggil saya kan Jenderal Bapak Saudara. Ya karena ada kejadian saya bisa jadi jenderal waktu itu. Ya motor saya dipinjam jemaat, ketangkep polisi. Waktu ketangkep polisi, yang boncengin bilang, udah ke jenderalnya wes. Polisi ini bilang, oke, udah nih jenderalnya, ya wes terus. Peristiwa itu, wah nama saya dipanggil jenderal. Wes dan nono, wes. Nah, waktu istri saya bilang serahkan, jemaat telepon, Pak Jenderal, saya dengar suara Tuhan, mobil Pak Jenderal harus diberikan untuk pembelian tanah di gereja. Enak banget ya. Yang berdoa lu, yang disuruh jual mobilku. Kenapa enggak mobilmu? Gitu. Wah enak banget ya. Saya bilang, ya wes gini aja. Mobil ini saya minta harga 95 juta, enggak boleh ditawar. Tiba-tiba cuma bilang, deal, jadi. Loh, lah sih bungkus apa? Pak Deku. Wah. Lah kok enak kok. Wah ya dah akhirnya tak serahkan. Semua uangnya tak serahkan gereja. Tiba-tiba yang lain pada nyusul. Wah bener tuh nyusul, ada nyumbang ake. Ake gede-gede. Itu pusat gua biasa tak kerasa banyak. Aduh, sampai begini. Waktu saya bilang gopo lah laki ini. Tuhan itu bicara lewat Alkitab. Pembangunan bait Allah itu ada batu-batu akiknya. Oh, ya wes lah. Wah, itu saya jual waktu itu akik kan masih boom. Tak prosok itu dihargai teman saya 10 juta. Oh ya udah. Ada kalung, ada cincin, 2 minggu terkumpul uang 600 juta. Coba kalau waktu itu saya gunakan kekuatan manusia, wah tidak bisa. Sampai akhirnya bisa terbeli itu tanah, bisa buat parkir sampai hari ini. Sekarang tetangga-tetangga tidak marah lagi, malah sekarang jadi jemaat. Jadi jemaat tempat saya. Wah saya bersyukur sekali. Gue bisa ngamuk ya aku terus. Tiap minggu ngamuk ya aku. Sekarang begitu ada tanah, gue dijamah Tuhan. Memang terkadang harus begitu, saudara. Ya. Salib. Jalan Via Dolorosa. Jalan penderitaan. Kalau kita tidak mau mengosongkan diri, manusiawi kita mungkin tidak akan pernah. Makanya, ya, di balik salib itu ada berkat yang besar. Mari, biar kehidupan kita memiliki hati yang seperti tadi Kolose katakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan, Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya percaya orang yang rendah hati itu ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Sabar. Sabar itu tidak gampang. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa sabar. Saya kerap kali memang harus praktek. Firman itu harus dipraktekkan. Bagi saya tidak hanya saya bisa berbagi berkat, tapi firman ini harus saya praktekkan terlebih dahulu. Kemarin saya pelayanan di satu tempat, ada di youth. Saudaraku, begitu saya datang, ada seorang itu mendatangi saya. Bapak Gembala. Loh, saya, kok bisa ngerti saya? Bapak Gembala, jemaat Bapak itu gimana? Kurang ajar banget. Loh, jemaat yang mana? Itu orangnya gedut, pakai kaos hitam. Saya dicaci maki, saya dimarah-marah. Wong saya itu kan mau minta uang, dimarah-marah saya. Saya ini pembicara tamu, malah disodorin seperti itu.
Akhirnya ya udah gini aja, tenang, sabar ya Pak. Sabar gimana? Itu jemaatnya dikasih tahu sama guru-guru. Lama-lama tak denger-denger kan gregetan dong suwe-suwe ya. Bapak pendeta bisa nggak mendidik ngajarin loh. Ini betok loh ini. Pak, Bapak mau minta apa sebenarnya? Minta uang. Lah Bapak jemaat sini enggak? Bukan, pokoknya saya minta uang. Saya kos-kosan saya tuh habis. Kalau saya enggak minta uang dari Bapak Gembala, lah gimana? Lah Bapak butuh uang berapa? Kos 500.000. Saudara, Roh Kudus itu langsung bilang begini. Kasih dia. Nak menurut itu, aku kok bangun untuk 500 soalnya. Betul enggak? Aku kan tahu dapatnya berapa kan saya ngerti. Kalau ibadah di YouTube apalagi, kan? Terkadang saya enggak mau terima karena anak-anak muda tak kembalikin lagi. Makanya kalau anak-anak muda panggil saya enggak usah takut. Makanya enggak apa-apa, tenang aja. Ini pendeta bukan pendeta mata duitan, tenang aja. Karena pendeta di depan Anda ini pendeta kejadian. Gini Pak, Bapak tunggu di sini atau ikut kebaktian dengan saya. Nanti Bapak kos di mana, nanti saya bayar. Oh enggak mau. Ya kalau memang mau tuh yang ngasih aja. Iki wong kok kita kemaki banget. Ya. Mau minta kok caranya kayak begini, ya betul. Mesti jemaatnya itu marah karena model cara mintanya seperti ini. Karena saya dapat hikmah. Hamba Tuhan itu gampang ditipu. Yang setuju katakan amin. Wah, puji Tuhan, enggak aminkan ya. Saya tuh ditipu bolak-balik. Mbak nangis-nangis ada mak-mak. Aduh nih, tolong nih, rumahku tuh Tegal. Aku ditinggal anakku di jalan. Mbak nangis ini. Ya aku ibadah ya teman. Ya soal ibadah. Semarang Tegal berapa nek? Ya mungkin 150 sama makan 200. Sama makan barang. Dong aku ya ngomongnya ongkos pas jaluk duit makan barang. Mungkin wajah saya ini wajah yang mudah berbelas kasihan mungkin ya. Oh iya nek wes, ini nek tak kasih 100, ini yang 50 buat makan nek ya. 1 minggu saya ketemu nenek ini lagi di Johar. Nek, lihat wajah saya nangis. Bapak Johar, aduh nih, tolong nih, rumahku di Purwokerto. Kemarin 1 minggu Tegal, ini kok Purwokerto, Sugemen kemana? Minta ongkos lagi. Mak, kemarin rumah mak Tegal, sekarang kok Purwokerto. Mak sudah minta uang saya 150 loh mak. Lah rumah mak tuh mana? Udah tua mak, jangan bohong loh, dosa loh mak. Udah tua loh mak, masuk neraka piye mak? Rumahnya mana mak? Terus terang aja jujur rumahnya mana? Baru tikung. Itu kalau saya nggak menguasai diri, saya tapi Tuhan lah, mak. Kalau mak mau minta jangan model bau-bau gini lah. Itu pengalaman saya akhirnya buat bapak tadi yang minta-minta. Akhirnya bapak ini bilang, dah Pak Gembala mau ngasih berapa? Silakan. Ya udah tak kasih seadanya. Tak kasih 30.000. Nah, ini cukup buat makan 5 hari. 5 hari. Karena tukunya kerupuk. Ya, jadi pengosongan diri Tuhan sampai kita memiliki kerendahan sehingga kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kita akan angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Haleluya. Kepindah. Singer bisa bantu. Bukan dengan
Haleluya. Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya menjadi rupa sebagai hamba, mau merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya untuk menjadi sama seperti manusia. Bersama musik biar tetap mengalunkan pujian ini. Terkadang status bisa menyilaukan kita. Status kita terkadang bisa menyombongkan diri. Tapi Tuhan mau menanggalkan statusnya, keilahiannya. Bahkan atribut keilahian Tuhan benar-benar ditanggalkan dan mau menjadi hamba, memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu pasti diberkati. Orang yang rendah hati akan terima hormat dan kemuliaan, kata kitab Amsal. Karena siapa yang rendah direndahkan akan ditinggikan. Jangan takut, jangan sedih terkadang kita direndahkan oleh sesama kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mau mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus, ada kesabaran, kelemah lembutan, ada penguasaan diri, kerendahan hati dan lain sebagainya, maka Tuhan siap meninggikan dan memuliakan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Untuk siang hari ini kami percaya firman-Mu akan tertanam dalam hidup kami dan tidak kembali dengan sia-sia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita berdoa mengakhiri ibadah dan pertemuan kita pagi ini. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat kami menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan di rumah ini, rumah ibadah ini Tuhan, ataupun ketika kami beribadah secara streaming dari rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan, Engkau juga hadir di pertemuan kami. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di ibadah kami dan melawat, memberkati, menguatkan kehidupan kami lewat taburan firman Tuhan yang telah kami dengar, mengajar kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup dan menghidupinya dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu Pastor Onesimus Mariono yang telah jadi berkat buat kami pagi ini Tuhan. Mari Engkau menolong pelayanan beliau Tuhan, bersama-sama dalam mengembalakan pelayanan di CKI Hosana bersama dengan Pastor Yohanes Irawan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Berkati keluarga, anak istri yang Tuhan karuniakan. Engkau memberkati juga WL singer, pemusik, bahkan doorkeeper, petugas multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan kami pada pagi ini. Bahkan kami sangat yakin Tuhan, saat kami membawa diri kami kepada Tuhan, kami meyakini bahwa umat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan izinkan mengalami pergumulan, menghadapi pergumulan itu, Engkau yang akan turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan, memberikan jalan keluar jika hari-hari ini mereka menemui jalan buntu. Mari Engkau turut campur tangan bekerja, memberikan solusi dalam pergumulan dalam kehidupan mereka. Buat kami memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah saat Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa, dan biarlah kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Engkau. Kami sangat yakin Tuhan, semua pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan yang turut campur tangan bekerja menolong kami. Bahkan segala kebutuhan kami yang menjadi kebutuhan kami tiap hari, minggu, bulan berganti, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia membawa diri mereka beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi pagi ini, kami berdoa untuk proses balik nama Tanah Semarang Indah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan Tuhan, tapi kami menantikan hari-hari ini, minggu ini, bahkan bulan ini Tuhan. Kami minta kepada Tuhan supaya ada penyelesaian dari proses balik nama di tingkat BPN ataupun di tingkat notaris. Tuhan menolong, memberkati. Dan kami sangat yakin ketika kami melangkahkan dengan iman kami Tuhan, untuk kami memulai membangun gereja yang Tuhan percayakan kepada kami, jemaat RBC. Biarlah Tuhan juga yang akan merestui, menolong di dalamnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk Tanah Semarang Indah. Terima kasih untuk semua keterlibatan panitia pembangunan yang bekerja berjelas untuk proses persiapan pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus beserta dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, dan semua yang kami kerjakan, termasuk studi anak cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita ke atas, dan pandanglah dengan mata iman yang tertuju kepada Bapa kita di sorga. Dia Allah yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita dan berkat damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Kami sangat yakin, kami sangat percaya, bahkan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya janji-Mu yang dahulu. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan, lebih dari semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.